Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga untuk kesempatan kali ini ya rekan-rekan kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Untuk sore hari ini ya, kebetulan kita kedatangan tamu dari salah satu rekan peternak ya yang cukup senior di kawasan Kota Pati. Dan kebetulan juga beliau ini adalah pembuat dari jamu probiotik. Dia adalah Mas Nur Hadi ya. Dan nanti beliau akan membagikan untuk cara pembuatan jamu probiotik dan juga masalah khasiatnya. Tapi mohon maaf ya, ini untuk rekan-rekan semuanya, berhubung untuk waktunya sudah agak petang ini, jadi untuk gambarnya nanti agak sedikit gelap. Oke, selamat sore Mas Nur Hadi. Selamat sore. Nah, gimana kabarnya ini Mas Nur Hadi? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat, semoga sehat-sehat saja ya. Oke, langsung Mas Nur, ini memenuhi permintaan dari banyak rekan kemarin yang ingin menanyakan untuk masalah bahan-bahan pembuatan jamu probiotik. Nah, monggo silakan diulas langsung saja. Terima kasih. Selamat sore para peternak unggas, khususnya untuk ternak entok di kawasan Pati, Jateng. Entok kandang tower ya. Ya, entok kandang tower. Salam ternak, salam sejahtera. Sore ini kita akan mengulas tentang probiotik. Nah, untuk menangani musim pancaroba, di mana musim pancaroba itu adalah salah satu waktu yang paling rawan, dalam arti peralihan di musim kemarau ke musim penghujan, di mana virus gampang sekali masuk ke kandang. Nah, untuk itu, untuk menghindari atau untuk membentengi daya tahan tubuh, alangkah baiknya kita sarankan untuk pemakaian probiotik. Nah, sore ini kita akan mengulas secara gamblang atau yang secara sederhana saja lah. Kita mengulas pembuatan probiotik sederhana. Simpel saja. Yang simpel saja, yang mungkin rekan-rekan peternak bisa membuat, dan untuk bahan-bahannya pun sangat gampang sekali kita dapatkan di alam sekitar. Bahan pengisi dari pembuatan herbal yang paling simpel itu kita siapkan bahan-bahannya. 1, brotowali. Brotowali ya berarti ya. Brotowali ini kita bisa pakai untuk batangnya bisa, daunnya bisa. Tumbuhan ini biasa kita dapatkan di sekitar lingkungan kita yang posisi tumbuhnya itu merambat di dalam pohon besar. Yang kedua, daun sambiloto. Nah, untuk kesempatan ini kita ambil yang kering. Kita buat untuk yang kering bisa, nanti yang fresh juga bisa. Kebetulan ini bahan yang kita dapatkan ini semua kering, dan ini kunir atau istilah dalam bahasa Indonesianya kunyit. Satu lagi temulawak, tapi mohon maaf ini tadi waktu persiapannya, berhubung persiapannya darurat, ini kita tidak mendapatkan temulawak. Nanti bisa rekan-rekan bisa mencari di pasar juga bisa, di toko-toko jamu juga bisa, terus di kebun-kebun belakang rumah biasanya kalau musim-musim gini biasanya tumbuh banyak. Yang keempat, daun sirih. Daun sirih yang biasa tumbuh di sekitar kita. Cara pembuatannya kita yang paling simpel itu nanti yang perlu diingat, bahan-bahan yang perlu diingat, brotowali 2 ons, ya. Daun sambiloto 2 on, temulawak 2 on, kunyit 2 on, sama daun sirih 2 on. Itu untuk takaran segitu bisa diambil dari posisi segar nggak apa-apa.
2 on ke semuanya ya untuk takarannya. Untuk takaran 2 on untuk posisi segar. Nah, semua komposisi itu kita haluskan atau kita potong kecil-kecil. Semua bahan kita masukkan di dalam suatu wadah panci. Untuk di dalam panas api kita masukkan air kurang lebih 5 liter. Berarti tadi untuk 2 on tadi itu bahannya berarti untuk airnya 5 liter. Airnya 5 liter. Iya. Terus Kita didihkan selama kurang lebih setengah jam. itu setengah jam. Setengah jam. Setelah kita rebus selama setengah jam, nanti kita dinginkan. Setelah proses pendinginan kurang lebih sekitar 1 jam lah, sudah benar-benar dingin, kita langsung aplikasikan ke pakan ternak atau minum bisa. Langsung bisa. Bisa. Dengan takaran 5 ml per liter air minum. Itu bisa untuk satu takaran 5 ml per 1 liter air biasa, itu bisa diaplikasikan ke tempat minum. Bisa langsung untuk campuran pakan ternak juga bisa. Tanpa difermentasi, tapi dengan catatan expired itu cuma berlaku sampai 5 hari saja. Maksimal 5 hari. Itu pun setelah pemakaian kita taruh di dalam rak kulkas. Tidak usah di dalam freezer, cukup di rak kulkas. Itu bertahan cukup untuk 5 hari. Nanti untuk komposisi sedikit nanti bisa rekan-rekan dibagi sendiri takarannya. Lah, kalau untuk bisa tahan lebih lama, nanti kita bisa diproses fermentasi. Untuk proses fermentasi, semua bahan tersebut setelah kita didihkan, kita diamkan sampai dingin, nanti kita campur sama tetes tebu atau gula merah ditambah starter bakteri. Nah, untuk starter bakteri kita bebas. Kita cari yang paling mudah saja. Kita pakai E4 juga bisa, warna coklat, warna kuning juga bisa. Pakai starter bakteri Yakult juga bisa. Pakai starter ini, namanya ini susu kefir. Nah, ini komposisi strain bakterinya sangat banyak sekali, sekitar 60 lebih kalau kurang salah. Kalau pengen tahu manfaat dan strain bakteri di susu kefir, nanti kita bisa cek di Google. Setelah bahan tersebut tersedia, sudah dicampur dalam posisi dingin, kita masukkan di wadah tertutup. Bisa di jeligen, bisa di botol, di blung air bisa. Kita masukkan semua, kita aduk perlahan-lahan selama kurang lebih 5 menit. Setelah tercampur homogen, kita tutup rapat, kedap udara. Itu selama fermentasi minimal 14 hari. Minimal 14 hari sampai 21 hari, kisaran 2 minggu sampai 3 minggu di masa fermentasi. Dan jangan lupa setiap 2 atau 3 hari sekali kita tutup, kita buka untuk menghilangkan gas, agar tujuannya agar tidak meledak. Betul. Proses fermentasi setelah 14 atau 21 hari, bahan tersebut bisa kita langsung gunakan. Dengan takaran 1 liter air cukup pemberian 5 ml probiotik, atau setara dengan tutup botol kemasan 1,5 liter itu. Untuk masa expired ini, untuk herbal tidak ada masa expired. Tapi kita selama kita menyimpan, usahakan di tempat yang kering, teduh, dan udara segar. Dalam arti di suhu ruangan lah. Tidak perlu di dalam rak kulkas, nggak perlu. Dan untuk kita memberikan dalam waktu jangka lama, itu pun tidak masalah. Dan kadang nanti ada pertanyaan kayak gini, Pak, kalau kita membeli terus menyimpannya lama, apakah itu masih bisa digunakan? Bisa. Kalau jenengan
merasa kurang yakin, setelah 2 bulan atau 3 bulan nanti probiotik bisa ditambahi tetes tebu atau gula merah atau gula putih 1 sendok makan. Fungsi dari pemberian gula adalah untuk memberi makanan bakteri agar bakteri yang terkandung di dalam probiotik itu terdapat asupan makanan, yaitu gula. Setelah pemakaian dikasih gula, kita tutup kembali, kita simpan di tempat yang di suhu ruangan. Terus untuk masalah fungsi ini Mas Nur ya, Nah, untuk masalah manfaat dan fungsi dari probiotik ini, biar untuk rekan-rekan semuanya ya bisa lebih paham itu apa saja ini Mas, kegunaannya Mas. Nah, untuk fungsi sendiri dari probiotik adalah untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk manfaat yang kedua itu untuk mengurangi bau kotoran. Kenapa dengan pemakaian probiotik kok bisa untuk mengurangi bau kotoran? Nah, ini saya jelaskan. Bau kotoran dia tercipta tidak bau itu karena apa? Karena waktu proses di dalam pencernaan itu kita dibantu oleh bakteri pengurai di dalam organ unggas itu, yang sekiranya untuk penyerapan untuk penyerapan apa dengaran sih? Beneran. Untuk penyerapan nutrisi, untuk penyerapan nutrisi itu kita dibantu oleh bakteri yang baik di dalam kandungan probiotik itu sendiri, yang bila mana nanti akan menghasilkan serapan nutrisi yang sempurna. Setidaknya kalau kita pakai probiotik nanti kita untuk feses itu akan terserap sempurna. Jadi nanti kita untuk bau kotoran dia akan keluar dengan minim protein yang tersisa. Jadi rekan-rekan, masalah pengulasan dari manfaat dari probiotik dan cara penggunaan probiotik dengan teori sederhana. Untuk yang masih awam masalah probiotik, kita bisa pakai probiotik yang sudah jadi di pasaran yang sudah ada. Salah satunya ini kita pakai produk Proget. Untuk mendapatkan probiotik Proget ini bisa rekan-rekan hubungi Entok Kandang Tower. Nah itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, ulasan masalah jamu probiotik, cara pembuatannya dan juga khasiatnya. Dan untuk rekan-rekan semua ya yang berkeinginan untuk melakukan pemesanan masalah jamu probiotik ini ya, bisa langsung japri ke saya dan juga nanti bisa langsung japri ke beliaunya Mas Nur Hadi. Nah nanti untuk masalah kontaknya ya, nomor WA-nya akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan dipastikan ya untuk rekan semuanya bahwasanya untuk masalah pengirimannya itu kita bisa ya seluruh Indonesia asal ada ongkir. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.